Hai guys, jadi kita dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ERD kami yang bertemakan rumah sakit. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Imadi Areldiana dengan NIM 23011100004. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Bagosidi Sudana dengan NIM 230101006. Dan saya Nyoman Arif Parwata dengan NIM 2301010002. Oke, jadi materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD rumah sakit yang sudah kami buat. Jadi pada ERD ini terdapat 7 entitas, yaitu pasien, perawat, rekam medis, kamar, transaksi, dokter, dan obat. Dan adapun hubungan di tiap-tiap entitas, yaitu pasien dengan obat. Hubungan antara pasien dengan obat itu dalam konteks ini bahwa satu pasien itu dapat mengkonsumsi banyak obat, dan setiap obat itu dapat dikonsumsi oleh banyak pasien. Oleh karena itu, hubungan antara pasien dengan obat ini adalah many to many. Selanjutnya, pasien dengan transaksi. Hubungan antara pasien dan transaksi ini yaitu setiap pasien dapat melakukan banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya terkait oleh satu pasien. Oleh karena itu, hubungan antara pasien dan transaksi ini adalah one to many. Selanjutnya, pasien dengan kamar. Hubungan antara pasien dan kamar yaitu setiap pasien dapat menempati satu kamar pada satu waktu tertentu, dan satu kamar hanya dapat ditempati oleh satu pasien pada satu waktu tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara pasien dan kamar adalah many to one, yang berarti banyak pasien dapat menempati satu kamar pada waktu tertentu. Selanjutnya itu pasien dengan rekam medis. Hubungan antara pasien dengan rekam medis yaitu setiap pasien dapat memiliki banyak catatan rekam medis yang terpisah berdasarkan waktu dan kondisi medis. Namun, setiap catatan rekaman medis hanya terkait dengan satu pasien. Oleh karena itu, hubungan antara pasien dan rekam medis adalah one to many. Selanjutnya, hubungan antara pasien dengan perawat. Hubungan antara pasien dengan perawat yaitu jika satu perawat dapat merawat banyak pasien dan satu pasien dapat dirawat oleh banyak perawat, maka hubungan yang cocok adalah many to many. Dan selanjutnya yaitu hubungan antara perawat dengan dokter. Hubungan antara perawat dengan dokter yaitu bahwa satu dokter akan didampingi oleh banyak perawat selama praktiknya. Nah, dalam kasus ini hubungan yang paling sesuai adalah many to one, yang berarti banyak perawat akan mendampingi satu dokter. Selanjutnya, dokter dengan obat. Hubungan antara dokter dan obat yaitu bahwa satu dokter akan menentukan banyak obat dan untuk berbagai pasien. Oleh karena itu, hubungan yang paling sesuai yaitu many to one, yang berarti banyak obat akan ditentukan oleh satu dokter. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai relasi skema. Jadi dari pemahaman kami, relasi skema ini menyesuaikan dengan ERD yang sudah kami buat. Jadi dalam entitas tabel mencatat informasi tentang setiap pasien yang berada di dalam sistem, termasuk detail seperti nama, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Lalu, tabel pasien tersebut memiliki hubungan dengan tabel kamar, tabel transaksi, tabel obat, tabel rekam medis, dan tabel perawat. Selanjutnya itu tabel transaksi, yaitu merekam detail tentang setiap transaksi yang terjadi di dalam sistem, termasuk informasi tentang pasien yang terlibat. Selanjutnya tabel obat, yaitu mencatat informasi tentang obat-obatan yang tersedia, termasuk kode obat, jenis obat, nama obat, tahun produksi, dan masa berlaku. Dan selanjutnya tabel dokter, mencatat detail tentang setiap dokter yang terlibat dalam sistem, termasuk spesialis, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu tabel perawat, yaitu mencatat tentang perawat yang terlibat dalam sistem, yang termasuk nama, jenis kelamin, dan nomor telepon dari perawat tersebut. Selanjutnya tabel rekam medis, yaitu mencatat detail tentang rekam medis dari setiap pasien, termasuk tanggal, keluhan, perawatan, dan pengobatan yang diterima. Dan yang terakhir yaitu tabel kamar, yaitu mencatat informasi tentang kamar-kamar yang tersedia di fasilitas kesehatan, termasuk nomor kamar, nama kamar, jenis kamar, kapasitas, dan fasilitas yang tersedia di setiap kamar. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan presentasi dengan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi ini dibuat berdasarkan IRD yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Normalisasi dibagi menjadi 3, yaitu 1 NF, 2 NF, dan 3 NF.
Pada satu NF itu, seluruh data pada IR itu dikelompokkan menjadi satu seperti data pasien, dokter, perawat, rekam medis, obat, kamar, dan juga transaksi. Setelah dilakukannya normalisasi satu NF, kemudian akan dilanjutkan dengan normalisasi 2NF, yaitu memecah yang dari tabel 1NF berdasarkan primary key-nya. Seperti yang ada di gambar ini terpecah menjadi 6 bagian. Seperti data pasien, data dokter, data perawat, data rekam medis, data obat, data kamar, dan data transaksi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh terkait dengan yaitu 3NF. Nah, contoh yang pertama kita bisa lihat di sini di tabel pasien, yang dimana tabel pasien itu di 2NF masih ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, serta alamat. Itu masih jadi satu ya di 2NF. Nah, di 3NF ini kita perlu memecahnya lagi, sehingga akan terbentuk seperti berikut. Nah, yaitu di 3NF akan terbentuk seperti yang pertama di tabel pasien akan ada ID pasien, nama pasien, serta jenis kelamin. Nah, itu kemana? Terus yang nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Nah, itu akan bisa menjadi tabel baru atau bisa dipecah lagi menjadi bagian baru di dalam 3NF tersebut. Nah,